warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembahasan saya. Di video kali ini kita bakal membedah bareng-bareng soal ujian akhir semester genap untuk mata kuliah akuntansi keuangan 2. Yuk langsung kita lihat bagaimana soalnya. Oke, kita masuk ke soal nomor 1. Di sini PTMU membeli saham PTMC, tapi kepemilikannya cuma 10%. Karena di bawah 20% berarti PTMU gak punya pengaruh dominan ya teman-teman. Nah, kategorinya adalah trading alias buat diperdagangkan. Yuk kita bahas lebih lanjut. Baik, kita akan menjawab soal pada nomor 1 pada bagian A. Diminta buatlah jurnal selama tahun 2024 dan 2025 di pembukuan PTMU terkait kepemilikan saham di PTMC. Pada 1 Oktober 2024 didebit investasi saham PTMC sebesar 100 juta diperoleh dari pembelian saham PTMU sebesar 100.000 lembar saham biasa dikalikan dengan harga pasar sebesar Rp1.000 per lembar. Beban transaksi investasi didebit sebesar 5 juta dan kas dikredit sebesar 105 juta. Itu merupakan jurnal untuk mencatat pembelian saham PTMC. Selanjutnya pada Desember 2024 nilai wajar sebesar 130 juta diperoleh dari 100.000 dikalikan dengan harga per lembar saham pada Desember 2024 sebesar Rp1.300. Nilai perolehan sebesar 100 juta diselisihkan menjadi keuntungan yang belum direalisasikan sebesar 30 juta. Jurnalnya, penyesuaian perubahan nilai wajar aset keuangan didebit sebesar 30 juta, keuntungan yang belum direalisasikan dikredit sebesar 30 juta. Itu merupakan jurnal untuk mencatat penyesuaian nilai wajar. Selanjutnya, pada Mei 2025, kas didebit sebesar 20 juta diperoleh dari 10% dikalikan dengan dividen tunai yang dibayarkan PTMC sebesar 200 juta dan dikredit pendapatan dividen sebesar 20 juta. Itu merupakan jurnal untuk mencatat penerimaan dividen. Selanjutnya pembahasan dari soal yang tadi. Pada 1 Oktober 2025 nilai jual sebesar 60 juta diperoleh dari 50.000 saham yang dijual dikalikan dengan harga saham 2025. Dikurangi biaya transaksi sebesar 1 juta. Jadi harga bersihnya sebesar 59 juta. 59 juta tersebut dikurangi dengan 50 juta. Diperoleh dari 100.000 dikalikan dengan 50%. Jumlah keuntungan penjualan sebesar 9 juta. Jurnalnya, kas sebesar 59 juta didebit, investasi saham PTMC sebesar 50 juta dikredit, dan keuntungan penjualan saham sebesar 9 juta didebit. Itu merupakan jurnal untuk mencatat penjualan saham sebanyak 50 lembar. Pada 31 Desember 2025, nilai wajar sebesar 50 juta itu diperoleh dari 1.000 dikalikan sisa lembar saham sebesar 50 lembar, diselisihkan dengan nilai perolehan awal sebesar 50 juta, jadi hasil dari selisih tersebut adalah 0. Penyesuaian perubahan nilai wajar sebesar 30 juta sehingga kerugian yang belum direalisasikannya sebesar 30 juta. Jurnalnya, kerugian yang belum direalisasi sebesar 30 juta didebit dan penyesuaian perubahan nilai wajar aset keuangan 30 juta dikredit. Menjawab soal nomor 1 di bagian B, sajikan investasi di laporan keuangan akhir tahun 2024 dan 2025. Ini merupakan laporan keuangan dari laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif di tahun 2024. Bisa dilihat ya.
Dan ini merupakan laporan keuangan PTMU, bagian laporan posisi keuangan dan juga bagian laporan laba rugi komprehensif pada tahun 2025. Lanjut ke soal nomor 2. Ini soal teori tapi penting banget buat fondasi kita. Kita diminta menjelaskan macam-macam pendapatan. Yang pertama ada pendapatan penjualan, yaitu pendapatan yang diakui pada tanggal penjualan atau saat barang dikirim kepada pembeli. Contoh transaksinya, perusahaan menjual barang dagangan secara tunai senilai 1 juta. Jurnal yang diperlukannya, kas di sebelah debit sebesar 1 juta, dan pendapatan penjualan di sebelah kredit sebesar 1 juta. Yang kedua ada pendapatan dari jasa, yaitu pendapatan yang diakui setelah jasa selesai dilakukan dan tagihan dapat dikirimkan kepada pelanggan. Contoh transaksinya, perusahaan telah menyelesaikan jasa perbaikan gedung untuk pelanggan secara kredit senilai 2.500.000. Jurnal yang diperlukan piutang usaha di sebelah debit sebesar 2.500.000 dan pendapatan jasa di sebelah kredit sebesar 2.500.000. Ketiga, pendapatan dari bunga, sewa, dan royalti, yaitu pendapatan yang diakui seiring berjalannya waktu atau pada saat aset milik perusahaan digunakan oleh pihak lain. Contoh transaksi, pendapatan sewa, perusahaan menerima kas untuk pendapatan sewa bulanan yang telah jatuh tempo sebesar 1.500.000. Jurnal yang diperlukannya, kas di sebelah debit sebesar 1.500.000 dan pendapatan sewa di sebelah kredit sebesar 1.500.000. Yang keempat, keuntungan atau kerugian pelepasan aset, yaitu pendapatan atau keuntungan yang diakui pada tanggal penjualan atau pertukaran aset tetap milik perusahaan, seperti tanah, gedung, atau kendaraan. Contoh transaksi, perusahaan menjual peralatan bekas tunai seharga 5 juta. Peralatan tersebut memiliki nilai buku 4 juta, sehingga perusahaan mendapat keuntungan 1 juta. Jurnal yang diperlukannya, kas di sebelah debit sebesar 5 juta, peralatan di sebelah kredit sebesar 4 juta, keuntungan pelepasan aset di sebelah kredit sebesar 1 juta. Nah, soal nomor 3 ini tentang akuntansi sewa. Di sini ada PT Lisa sebagai penyewa dan PT Lesi sebagai pemilik mesin. Kalau kita lihat karakteristiknya, masa sewanya kan 5 tahun dari total umur mesin yang 8 tahun. Terus ada nilai residu juga. Ini otomatis masuk ke kategori sewa pembiayaan atau finance leasing. Nah, karena pertanyaan bagian A sudah terjawab, yuk kita bahas lebih detail lagi mengenai pertanyaan bagian B. Sebelum membuat jurnal, kita perlu menyusun tabel amortisasi. Tabel ini berfungsi untuk mengetahui bagaimana setiap pembayaran sewa dibagi menjadi bagian bunga dan bagian pelunasan pokok piutang atau liabilitas sewa. Pada awal kontrak, nilai piutang sewa atau liabilitas sewa adalah sebesar 300 juta. Pembayaran sewa dilakukan setiap awal tahun sebesar 55.267.205,81 dengan tingkat bunga implisit 10%. Karena pembayaran pertama dilakukan di awal periode, maka pembayaran tersebut belum mengandung bunga, sehingga seluruh pembayaran pertama digunakan untuk mengurangi pokok piutang. Akibatnya, saldo piutang berkurang dari 300 juta menjadi 244.732.794.000,19. Selanjutnya, pada akhir tahun dihitung bunga sebesar 10% dari saldo piutang yang tersisa, yaitu 24.473.279.000,42. Saat pembayaran kedua dilakukan, sebagian pembayaran digunakan untuk melunasi bunga yang sudah diakui dan sisanya digunakan untuk mengurangi pokok piutang.
Proses ini terus berulang setiap tahun hingga pada akhir masa sewa saldo piutang menjadi nol. Jadi tabel amortisasi ini menjadi dasar dalam menentukan jumlah bunga dan pokok yang akan dicatat pada jurnal setiap periode. Selanjutnya, kita lihat pencatatan dari sisi PT Lisa sebagai penyewa atau lessee. Pada 1 Januari 2025, PT Lisa mengakui aset hak guna sekaligus liabilitas sewa sebesar 300 juta. Nilai ini merupakan nilai kini dari kewajiban pembayaran sewa. Kemudian pada 2 Januari 2025, PT Lisa melakukan pembayaran sewa pertama sebesar Rp55.267.205,81. Karena pembayaran dilakukan di awal periode, seluruh jumlah tersebut digunakan untuk mengurangi liabilitas sewa. Pada 31 Desember 2025, aset hak guna mulai disusutkan menggunakan metode garis lurus. Beban penyusutan yang diakui sebesar 37.600.000 per tahun. Nilai ini diperoleh dari 300 juta dikurangi 112 juta dibagi dengan 5 tahun karena terdapat nilai residu yang dijamin. Di tanggal yang sama, PT Lisa juga mengakui beban bunga sebesar Rp24.473.279,42, yaitu 10% dari saldo liabilitas setelah pembayaran pertama. Kemudian pada 2 Januari 2026, saat pembayaran sewa kedua dilakukan, pembayaran tersebut digunakan untuk melunasi utang bunga sebesar Rp24.473.279,42, sedangkan sisanya sebesar Rp30.793.926,39 digunakan untuk mengurangi liabilitas sewa. Dari sisi PT Lessee sebagai pihak yang menyewakan atau lessor, pencatatannya sedikit berbeda. Pada 1 Januari 2025, PT Lessee mengakui piutang sewa pembiayaan sebesar 300 juta. Kemudian menghapus persediaan atau mesin sebesar 250 juta dan mengakui keuntungan penjualan sebesar 50 juta. Hal ini karena transaksi tersebut merupakan sewa pembiayaan tipe sales type leasing. Pada 2 Januari 2025, saat menerima pembayaran sewa pertama sebesar Rp55.267.205,81, seluruh penerimaan digunakan untuk mengurangi piutang sewa karena belum terdapat bunga. Kemudian pada 31 Desember 2025, PT Lessee mengakui pendapatan bunga sebesar Rp24.273.279,42 berdasarkan saldo piutang yang masih tersisa setelah pembayaran pertama. Selanjutnya, pada 2 Januari 2026, PT Lessee menerima pembayaran sewa kedua. Dari jumlah tersebut, Rp24.279,42 yang telah diakui sebelumnya, sedangkan Rp30.793.926,39 digunakan untuk mengurangi piutang sewa pembiayaan. Terakhir, soal nomor 4. Namanya juga manusia, kadang akuntan bisa salah catat. Makanya butuh jurnal koleksi. Yuk kita bahas lebih mendetail mengenai soal nomor 4. Pada kasus pertama, perusahaan membeli perlengkapan kantor senilai Rp220.000 secara kredit pada tanggal 7 Januari. Namun, saat dicatat, transaksi tersebut justru dibukukan sebagai pembelian tunai, yaitu mendebit akun perlengkapan kantor dan mengkredit akun kas. Padahal karena pembeliannya dilakukan secara kredit, jurnal yang benar adalah mendebit perlengkapan kantor sebesar Rp220.000 dan mengkredit hutang usaha sebesar Rp220.000. Untuk memperbaiki kesalahan tersebut, pada tanggal 11 Januari dibuat jurnal koleksi dengan mendebit kas dan mengkredit hutang usaha masing-masing sebesar Rp220.000.
Tujuan koreksi jurnal ini adalah menghapus pengaruh pencatatan kas yang salah dan menggantikannya menjadi kewajiban berupa hutang usaha. Pada kasus kedua, perusahaan membayar beban iklan yang sebenarnya sebesar 172.000 tetapi saat dicatat hanya sebesar 135.000. Artinya, perusahaan kurang mencatat beban iklan sebesar 37.000. Karena kesalahannya adalah kurang catat, maka yang perlu dilakukan adalah menjumlahkan selisih tersebut melalui jurnal koreksi. Jurnal koreksinya yaitu mendebit beban iklan sebesar 37.000 dan mengkredit kas sebesar 37.000. Dengan jurnal ini, saldo beban iklan menjadi sesuai dengan jumlah yang sebenarnya yaitu 172.000.